Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Profesor Dr. Iin Mayasari, SIP, SPD, MMMSI, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Damarini Kartika, mahasiswi MMUGM Jakarta, kelas senior eksekutif MBA angkatan 46C konsentrasi marketing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi sidang tesis saya yang berjudul Identifikasi Pelaksanaan Tahapan Penjualan Personal oleh Tenaga Pemasar Bank Insurance Kantor Cabang Wilayah 9 Matraman, PT Bank XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya persaingan perbankan dengan lembaga keuangan lain seperti fintech yang tumbuh pesat dengan layanan lebih cepat dan murah. Di sisi lain, kinerja keuangan perbankan juga tertekan oleh kondisi global, seperti pandemi COVID-19 yang menaikkan NPL dan juga menurunkan margin bunga bank. Bank perlu strategi diversifikasi pendapatan di luar bunga, misalnya melalui komisi penjualan bank insurance. Penelitian di Vietnam, India, dan Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan non-bunga dari bank insurance dapat meningkatkan profitabilitas bank. Namun, industri asuransi di Indonesia masih memiliki penetrasi yang rendah, meskipun densitas premi meningkat. Untuk mendukung industri asuransi di Indonesia, OJK menargetkan peningkatan penetrasi asuransi Indonesia, di mana salah satunya yaitu melalui kanal bank insurance. Hal ini sejalan dengan industri asuransi yang diproyeksikan meningkat, dengan proyeksi pertumbuhan premi global rata-rata sebesar 2,6%. Bank insurance sendiri merupakan kerjasama strategis antara bank dan perusahaan asuransi. Kerjasama mutualisme ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan akses ke jaringan dan database nasabah bank yang luas, dan bank mendapatkan pendapatan komisi dari penjualan bank insurance tersebut. Di Bank XYZ, Kanwil 9 menjadi wilayah dengan jaringan cabang terbesar di Jabodetabek. Meski potensinya tinggi, dengan kontribusi pendapatan komisi sebesar 4,8% dari total pendapatan selain bunga bank secara nasional, ternyata penetrasi produk bank insurance di Kanwil 9 hanya 0,59%, dengan rata-rata pencapaian target tenaga pemasar sekitar 46% dari target 90 hingga 100%. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada nasabah dan tenaga pemasar Bank XYZ yang menyatakan adanya kendala pada tahap pendekatan dan presentasi serta sisi komunikasi tenaga pemasar dan follow up nasabah yang dirasa masih belum optimal. Sementara jika dilihat dari pendekatan tahapan penjualan personal, kendala tersebut masuk dalam tahapan pre-approach, presentation, dan follow up. Penelitian di Indonesia dan di India sama-sama menunjukkan bahwa penjualan personal merupakan teknik yang tepat untuk memasarkan bank insurance karena terkait membangun kepercayaan nasabah. Bank XYZ sendiri mengalami penurunan tingkat penetrasi bank insurance baik secara nasional maupun regional Kanwil 9 Matraman dari tahun 2022 hingga 2024, yang didukung dengan pencapaian target bank insurance tenaga pemasar yang masih relatif rendah di bawah 50%. Selain itu, temuan dari hasil wawancara sebelumnya dengan nasabah dan tenaga pemasar memperkuat adanya tantangan dalam tahapan pemasaran bank insurance. Sehingga hal ini menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan tahapan penjualan personal oleh tenaga pemasar dan tahapan yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian target tenaga pemasar dan tingkat penetrasi bank insurance nasabah Bank XYZ Kanwil 9 Matraman. Melalui pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan tahapan penjualan personal oleh tenaga pemasar bank insurance di Kanwil 9 Matraman, serta tahapan mana yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian target tenaga pemasar dan peningkatan penetrasi produk bank insurance Bank XYZ Kanwil 9 Matraman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pelaksanaan tahapan penjualan personal dan mengenali tahapan yang menjadi hambatan utama
untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran dan mendukung pencapaian target penjualan. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat, baik dari sisi akademik maupun manajerial, walaupun dengan lingkup yang terbatas. Selanjutnya saya jelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, komunikasi pemasaran menurut Kotler adalah upaya perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produknya. Konsep integrated marketing communication menekankan pentingnya pesan yang konsisten di semua saluran, termasuk penjualan personal yang menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan dua arah. Kedua, Elaboration Likelihood Model oleh Petty and Cacioppo menjelaskan dua jalur persuasi, yaitu Central Route dan Peripheral Route. Central Route melibatkan elaborasi mendalam sehingga menghasilkan sikap yang lebih tahan lama. Sedangkan Peripheral Route mengandalkan isyarat eksternal seperti reputasi dan kredibilitas. Dalam konteks bank insurance, tenaga pemasar perlu memadukan kedua jalur ini untuk menyesuaikan komunikasi dengan tingkat keterlibatan nasabah. Ketiga, tenaga pemasar, di mana tenaga pemasar sendiri memiliki peran strategis sebagai penghubung perusahaan dengan nasabah. Menurut EW&Ho, tenaga pemasar perlu memiliki kapabilitas teknis maupun psikologis, seperti hope, optimism, self-efficacy, dan juga resiliency. Fungsi utama dari tenaga pemasar yaitu untuk membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan, memberikan edukasi, dan menjaga loyalitas nasabah. Lalu penjualan personal, yaitu komunikasi tatap muka yang bertujuan mempengaruhi keputusan pembelian nasabah. Menurut Kotler, menyebutkan bahwa penjualan personal tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun kepercayaan, memberikan edukasi, dan menciptakan loyalitas, yang sangat penting untuk produk jasa keuangan seperti bank insurance. Kelima tahapan penjualan personal itu sendiri menurut Kotler terdiri dari 6 tahap, yaitu prospecting, pre-approach, presentation, demonstration, handling objection, closing, dan servicing. Setiap tahap dilakukan secara sistematis untuk membangun hubungan yang kuat dengan calon nasabah, dengan tujuan untuk mengkomunikasikan informasi produk secara tepat, membangun kepercayaan melalui interaksi langsung, memberikan layanan purna jual, serta mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan layanan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini memiliki kerangka penelitian yang menggambarkan alur proses penjualan personal oleh tenaga pemasar bank insurance yang terdiri dari 6 tahap utama menurut Kotler dan pendekatan teori ELM pada tahap presentation. Kerangka ini digunakan untuk memandu analisis bagaimana setiap tahap dijalankan di lapangan dan mengidentifikasi hambatan utama yang mendukung efektivitas penjualan bank insurance. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan penjualan personal secara mendalam. Narasumber dipilih berdasarkan purposive sampling dengan minimal 1 tahun masa kerja dan mencakup top performance, average, dan juga low performance berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebanyak 9 orang narasumber utama. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan total 17 pertanyaan. Analis data menggunakan pendekatan tematik menurut Miles dengan tahapan condensation, display, dan juga verifying conclusion. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan 4 narasumber tambahan yaitu rekan kerja, supervisor, brand manager, dan tenaga pemasar dari perusahaan asuransi mitra. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh tahapan penjualan personal telah dijalankan. Namun, kualitas pelaksanaan berbeda antar kategori. Pada tahap prospecting, semua memanfaatkan database internal perusahaan. Top performance lebih mendalam menganalisis profil dan juga kebutuhan proteksi. Sedangkan pada kategori average dan low performance lebih umum dan mengandalkan rujukan rekan kerja.
Untuk tahap pre-approach, top performance menggunakan pertanyaan eksploratif untuk memahami kebutuhan nasabah. Sedangkan average dan low performance lebih mengandalkan small talk untuk menjaga keakraban. Pada tahap presentation, tenaga pemasar memadukan central dan peripheral role sesuai teori LM. Top performance fokus pada penjelasan logis dan manfaat produk. Sementara average dan low performance lebih mengandalkan reputasi untuk menyerahkan detail produk ke agen asuransi. Pada tahap handling objection, semua memiliki pendekatan untuk keberatan nasabah. Top performance lebih empatik dan solutif. Average dan low performance lebih rasional dan mengandalkan kerjasama dengan agen asuransi. Untuk tahap closing, semua membantu nasabah mengambil keputusan. Top performance lebih aktif mengarahkan pembicaraan ke keputusan, sementara average dan low performance mendukung sesuai kenyamanan nasabah. Dan pada tahap akhir, yaitu servicing, semua kategori melakukan follow up. Top performance lebih konsisten melalui telepon atau WhatsApp, memberikan edukasi seperti cara klaim. Sementara average dan low performance lebih bersifat administratif. Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahapan penjualan personal telah dijalankan, namun terdapat perbedaan kualitas antar kategori. Adapun hambatan utama terletak pada tahap pre-approach dan presentation, terkait kurangnya eksplorasi mendalam profil nasabah dan komunikasi yang cenderung informatif daripada solutif. Handling objection, closing, dan servicing sudah berjalan baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan strategi komunikasi, pemahaman produk, edukasi sesuai profil nasabah, dan pembangunan relasi jangka panjang. Peneliti berharap penelitian ini memberikan beberapa implikasi manajerial. Yang pertama yaitu penguatan tahap pre-approach melalui pelatihan customer profiling. Kedua, optimalisasi tahap presentation dengan teknik komunikasi persuasif. Ketiga, peningkatan pengetahuan produk agar tenaga pemasar mampu menjelaskan manfaat dan risiko secara regulasi. Keempat, standarisasi layanan servicing dengan pemanfaatan CRM untuk follow-up proaktif. Terakhir, yaitu evaluasi kinerja berbasis proses penjualan personal untuk mendukung coaching individual dan pengembangan SDM. Tiada gading yang tak retak. Penelitian ini pun memiliki keterbatasan, yaitu pada cakupan wilayah hanya dilakukan di Kanwil 9 Matraman dan jumlah responden terbatas pada 9 orang dengan variasi masa kerja yang mempengaruhi perbedaan perspektif dan pendekatan. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan memperluas cakupan ke wilayah lain atau lintas institusi bank dan mengkaji lebih dalam pengaruh pengalaman kerja terhadap komunikasi dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Demikian presentasi tesis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pembimbing, dosen penguji, serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.